Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Benarkah PDIP sekarang sudah jadi partai oposisi yang kritis terhadap pemerintah? Pertanyaan ini muncul gara-gara pidato Presiden Prabowo di rapat paripurna DPR pada 20 Mei 2026. Di salah satu bagian, Presiden mengatakan bahwa kadang di malam hari sebelum tidur, ia menjadi pilu membaca kritikan para anggota DPR dari PDIP yang keras banget. Dia memang menggunakan kata pilu hati saya. Dia juga menyebut nama PDIP secara spesifik. Tapi benarkah Pak Prabowo sedang menunjukkan kekhawatirannya pada PDIP? Saya rasa sih tidak ya. Kalimat itu disampaikan dalam nada yang bercanda dan bahkan setelah itu Presiden mengatakan bahwa kritik oposisi itu penting bagi demokrasi. Menurut Presiden, kritik yang diutarakan PDIP pasti memiliki dasar dan sekaligus sebagai pengingat. Pak Prabowo bahkan menyebut pepatah yang mengatakan, kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, dia sebenarnya menyelamatkan kita. Presiden menilai PDIP telah berkorban demi menjaga keseimbangan demokrasi dengan tetap berada di luar koalisi pemerintahan. Meski mengaku lebih nyaman apabila seluruh partai bergabung dalam pemerintahan, ia menyadari kritik tetap diperlukan. Karena itu menurut saya, secara keseluruhan, nada pidato Presiden justru sangat menghormati keputusan PDIP berada di luar pemerintah dan berterima kasih kepada PDIP karena tetap menjalankan kontrol demokratis. Itu tidak bisa dilihat sebagai pidato yang tajam terhadap PDIP. Dalam politik Indonesia, kita memang harus hati-hati memperhatikan pesan yang tersirat daripada yang tersurat. Saya sendiri melihat ada dua lapisan pesan politik dalam pidato tersebut. Lapisan pertama adalah pesan formal. Pak Prabowo ingin menunjukkan dirinya sebagai presiden yang nyaman dikritik dan tidak anti oposisi. Ini penting untuk membangun citra demokratis, terutama karena selama ini ada kekhawatiran bahwa koalisi pemerintah terlalu dominan. Dengan memuji PDIP sebagai oposisi, Presiden seolah ingin mengatakan demokrasi tetap sehat karena masih ada yang mengawasi saya. Lapisan kedua lebih subtil dan politis. Ketika Presiden berkata bahwa kritik PDIP kadang pedes banget, ia sebenarnya sedang mengirimkan pesan bahwa ia mendengar kritik itu. Ia merasa terkena, tapi ia memilih merespons dengan humor dan penghormatan. Ini gaya komunikasi politik yang cukup cerdas. Alih-alih menyerang balik PDIP, Presiden justru mengakui kritik, menormalisasi oposisi, lalu merangkulnya secara simbolik. Dalam politik Indonesia, ini jadi teknik untuk menurunkan tensi konflik. Ada bagian lain yang juga menarik dan cukup banyak dibahas media. Presiden bahkan sempat menyinggung bahwa kader PDIP tetap boleh memenangkan tender atau proyek pemerintah bila memang memenuhi syarat. Pesan implisitnya adalah bahwa pemerintahannya tidak ingin terlihat mendiskriminasi lawan politik. Ini konsisten dengan pola hubungan Megawati Soekarno Putri dan Pak Prabowo selama ini. Kompetitif, tapi tidak sepenuhnya bermusuhan. Selama masa pemerintahannya, Presiden sudah berulang kali menunjukkan upaya mendekatkan diri dengan PDIP. Yang paling ekstrim adalah ketika Presiden memaafkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Setelah itu pun Pak Prabowo masih menunjukkan beragam gestur bersahabat. Ia tampak ingin menghormati PDIP, menjaga jalur komunikasi dan mungkin perlahan membangun kemungkinan kerjasama politik di masa depan. Karena memang dalam politik Indonesia, menjaga pintu koalisi tetap terbuka sering jauh lebih penting daripada memenangkan pertarungan retorik jangka pendek. Singkat kata, saya merasa Pak Prabowo menjalankan komunikasi politiknya dengan sangat baik. Sebaliknya, saya melihat apa yang dilakukan Presiden ini justru mempersulit posisi PDIP seandainya mereka ingin membangun kesan sebagai partai oposisi yang kritis di luar pemerintahan. Secara formal, PDIP kan memilih tidak masuk kabinet dan berulang kali menegaskan diri sebagai check and balance terhadap kekuasaan. Tapi kita sih sebenarnya tidak melihat bagaimana gagasan besar itu diwujudkan dalam praktek politiknya dari waktu ke waktu. Di DPR, para anggota legislatif dari PDIP memang mengkritik sejumlah persoalan yang muncul dalam misalnya program MBG, Koperasi Merah Putih, efisiensi anggaran, serta juga militerisasi program sipil. Namun, di saat yang sama, PDIP tidak menunjukkan sikap yang tegas berhadapan dengan pemerintah dan koalisi pendukung yang seharusnya ditunjukkan secara terbuka dalam sidang-sidang DPR.
Pernyataan-pernyataan PDIP tidak keras dan lantang, apalagi agresif secara parlementer. Bahkan banyak pengamat melihat PDIP hari ini menjalankan strategi kritik selektif. Ironisnya yang mungkin menjadi sasaran serangan PDIP adalah sang wakil presiden Gibran dan bahkan seringkali juga mantan Presiden Jokowi. Karena itu bisa dibilang PDIP tidak menjadi oposisi yang benar-benar kritis. Mereka menjaga jarak politik, tapi tidak melakukan konfrontasi total. Mengapa demikian? Saya rasa setidaknya ada 3 penjelasan. Pertama, hubungan historis antara Megawati dan Presiden sebenarnya tidak sepenuhnya buruk. Bahkan dalam beberapa momentum politik, keduanya menunjukkan komunikasi yang relatif cair lah. Kedua, PDIP nampaknya menyadari bahwa pemerintahan Presiden memiliki legitimasi elektoral yang sangat kuat. Menjadi oposisi terlalu keras berisiko membuat PDIP justru dianggap anti stabilitas. Ketiga, PDIP sendiri sedang berada dalam masa konsolidasi internal pasca berakhirnya era kekuasaan Joko Widodo. Mereka harus memikirkan regenerasi kepemimpinan, masa depan partai, dan positioning menuju 2029. Karena itu mereka tampak berhati-hati. Contoh terbaik dari sikap ini adalah Puan Maharani. Sebagai elit utama PDIP, ia sering mengambil posisi hati-hati dan diplomatis. Kritiknya jarang meledak-ledak. Ia lebih memilih bahasa institusional, meminta evaluasi, pengawasan, atau kehati-hatian pemerintah. Memang ada pula suara-suara dari kelompok intelektual dalam PDIP yang aktif membangun narasi bahwa demokrasi Indonesia sedang menghadapi ancaman konsentrasi kekuasaan dan dominasi elit ekonomi politik. Tapi harus diakui, kritik PDIP sering terdengar lebih kuat dalam pidato, wawancara, atau forum diskusi dibanding dalam tindakan politik parlemen yang benar-benar konfrontatif. Megawati sendiri tampak memainkan politik simbolik yang sangat hati-hati. Di satu sisi, ia jelas ingin menjaga identitas PDIP sebagai partai ideologis yang tidak sekedar berburu kursi kekuasaan. Karena itu, ia beberapa kali menegaskan pentingnya demokrasi, konstitusi, kedaulatan rakyat, dan kritik terhadap kekuasaan yang terlalu dominan. Pidato-pidato Megawati sering berisi pesan bahwa partai tidak boleh kehilangan idealisme. Tapi di sisi lain, Megawati juga tidak menunjukkan sikap berseberangan total dengan presiden. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Megawati justru terlihat menjaga komunikasi politik tetap terbuka. Ini menunjukkan bahwa Megawati nampaknya lebih memilih strategi menjadi oposisi yang tetap punya jalur komunikasi dengan kekuasaan. Artinya, PDIP ingin mempertahankan ruang tawar politik, dan ini sebenarnya cukup khas politik Indonesia. Dalam sistem politik Indonesia, oposisi itu jarang bersifat absolut. Partai bisa mengkritik pemerintah hari ini, tapi tetap membuka kemungkinan kerjasama di masa depan. PDIP adalah oposisi yang berusaha terlihat kritis, tapi tetap berhitung secara strategis agar tidak memutus hubungan dengan pusat kekuasaan. Mereka ingin mendapatkan keuntungan simbolik sebagai penjaga demokrasi, tetapi tanpa mengambil risiko politik terlalu besar. Yang kita lihat lebih banyak adalah kritik selektif, tekanan simbolik, dan positioning menuju pertarungan politik jangka panjang, terutama menuju 2029. Saya tidak yakin PDIP akan bergerak meninggalkan posisi yang sekaligus terkesan kritis tapi aman. Perubahan baru terjadi apabila nanti menjelang 2029, Prabowo terlihat tidak akan meninggalkan Gibran. Kalau Prabowo Gibran bertahan, PDIP mungkin sekali akan bertransformasi menjadi oposisi kritis secara total. Ya, kita lihat saja perkembangannya. Yuk gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.